Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Pradashana. Hari ini kita akan membahas tentang bantal hamil. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang saya, ini adalah bantal hamil yang udah pernah saya punya dulu waktu kehamilan pertama sampai sekarang. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu. Pertama, bentuk. Jadi sebenarnya kalau bentuknya itu dia tadi ada gambarnya ya. Jadi ada bagian yang lebih ada bolong di tengahnya gitu, terus ada semacam lekukan, terus ada lekukan lagi. Nah, jadi ini maksudnya biar bisa menopang panggul bagian belakang sama perut kita gitu. Terus bentuknya ini sebenarnya ada beberapa yang ada bervariasi gitu. Maksudnya ada yang nggak terlalu lekuk ke dalam, ada yang kayak gini. Nah, sebetulnya kalau yang lebih kecil ada lagi, tapi dia bentuknya nggak sampai menunjang seluruh badan kita. Biasanya cuman bagian kaki separuh sama ada bagian yang untuk ditaruh di belakang panggul gitu. Jadi waktu itu saya beli di e-commerce. Nanti saya tulis linknya di bawah. Ini kalau nggak salah nggak nyampe 300.000 deh. Sama waktu itu saya belum pernah beli sarungnya. Akhirnya biar dicucinya nggak susah banget. Karena ini bagian dalamnya itu kan semacam kayak apa sih, busa-busa gitu ya, jadi kayaknya nggak akan bisa dicuci. Jadi akhirnya saya beli apa namanya nih, spraynya lagi, tapi di toko yang berbeda. Nah, paling kalau misalkan mau dicuci ya dijemur, cukup dijemur ya, kecuali kalau spraynya ini bisa dicuci. Nah, kalau spraynya sih tergantung kalian maunya yang bahan apa. Cuman kalau saya sih cukup sih ini lembut juga, terus dingin, dan ya nyaman lah, cukup nyaman. Terus kalau ukuran, ini saya beli yang sekitar 150 apa 160 cm gitu. Jadi ada lagi yang lebih besar, jadi kayak size jumbo banget. Cuman takutnya badan saya kan nggak terlalu menopang itu. Jadi yang penting di bagian ujung sini ini cukup untuk menopang di daerah lutut, karena kan biar lebih nyaman aja. Kalau misalkan lutut kita agak bertemu pada saat kita menghadap kiri atau menghadap kanan, itu kan lebih nggak nyaman. Terus kalau bahan biasanya hampir mirip-mirip ya. Nah, kalau cara penggunaan nih, jadi kita itu tidur di bagian kepala ini. Nah, tangannya itu kita masuk ke dalam sini nih. Tuh, jadi kita bisa meluk, guling gini. Jadi sebenarnya ini tuh kayak guling yang bisa ditaruh di samping kanan kiri kita gitu, tanpa mengganggu guling-guling yang lain. Mulai kapan sih bisa punya? Sebetulnya
kehamilan berapa minggu pun boleh punya. Jadi nggak mesti trimester 2 atau udah besar, itu nggak juga. Jadi si bantal ini sebenarnya bisa kalian punya dari awal-awal kehamilan. Kadang-kadang menurut saya justru awal-awal kehamilan itu kan pas lagi pegel-pegel banget ya biasanya. Ada beberapa orang dengan keluhan sakit pinggang. Nah itu udah bisa punya. Terus kalau punya, misalkan kalian beli ukuran yang segini ya. Nah itu pastikan dulu ukuran kasurnya sekitar ukurannya minimal 180 x 200. Karena waktu itu pengalaman kasur saya belum diganti yang masih ukuran 160. Itu sempit banget, jadi bagian suaminya tuh kayak cuman segini doang, terus sisanya saya karena ada bagian bantal ini gitu. Jadi itu amat sangat mengganggu. Jadi pastikan dulu kalau kalian punya kasur yang besar, yang lebih luas tuh baru mendingan beli yang ini, jangan beli yang kecil. Terus keuntungannya sih menurut saya ya, posisi perutnya itu tuh lebih safety gitu. Kadang-kadang kalau misalkan pakai guling itu tuh kan suka ada bagian yang menekan di bagian perut yang bagian menonjolnya itu. Nah itu nggak nyaman sih. Terus kalau ini kan perutnya itu bisa masuk ke dalam lekukannya gitu, jadi kayak ditopang. Terus bagian punggung kita bisa menempelkan ini bagian belakangnya, jadi ditempelkan supaya kita nggak sengaja, misalkan kita suka nggak sengaja telentang, atau kita malah posisi tidurnya malah suka agak-agak lupa telungkup gitu, itu bisa menyelamatkan tuh. Terus keuntungannya sih mencegah pegel ya, tidurnya jadi lebih nyaman juga. Dan kalau misalkan udah melahirkan nih, kita bisa pakai bantal ini untuk menyusui. Jadi bagian yang kepala ini bisa ditaruh bayinya, terus kita memakainya dengan posisi terbalik gitu, misalkan kayak gini. Nah ini jadi bantalnya itu, ini yang bagian belakang kita lingkarkan ke belakang gini, bisa naruh di dindingnya juga gitu, ditempel. Terus bagian ini, bagian kepala, bisa kita taruh bayinya di sini. Udah deh. Jadi praktis banget, maksudnya bisa dipakai nggak hanya pada saat hamil aja. Oke, segitu dulu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya atau mau diskusiin, karena beberapa orang tuh masih ragu-ragu untuk beli bantal ini, walaupun memang harganya nggak terlalu mahal, tapi sebenarnya berguna nggak sih? Kalau bagi saya itu berguna banget, karena kehamilan pertama tuh bener-bener pinggangnya sakit banget, walaupun di kehamilan kedua ini nggak terlalu sakit, nggak ada, bahkan nggak rasa sakit pinggang, tapi menurut saya posisi tidur saya tuh kadang-kadang suka telentang dengan sendirinya gitu, jadi bisa ditahan dengan punya bantal ini gitu. Oke, itu aja. Semoga review kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.